Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk komunikasi kelompok, yang dimana bentuk-bentuk komunikasi kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok deskriptif dan komunikasi kelompok perspektif. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami ada Adinda Putri Warsana, Hartika Safitri, Daimatunisa Ayu Patricia, dan Putri Ainandira Mirsan. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif. Ahli komunikasi kelompok menunjukkan 3 kategori kelompok, yaitu kelompok penyadar, kelompok pertemuan, dan kelompok tugas. Yang pertama, kelompok penyadar, menggunakan model Chesebro, Cragin, dan McCulloch. Pada tahun 1970, James Chesebro, John Cragin, dan Patricia McCulloch melakukan studi lapangan di Minnesota tentang gerakan revolusioner kaum homoseksual. Dari penelitian tersebut, mereka merumuskan 4 tahap perkembangan kelompok penyadar, yaitu tahap 1 berupa kesadaran diri akan identitas baru, tahap 2 berupa identitas kelompok melalui polarisasi, tahap 3 menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok, dan tahap 4 menghubungkan diri dengan kelompok. Selanjutnya, kelompok pertemuan, menggunakan model Bennis dan Shepard. Pada tahun 1960-an, muncul kelompok pertemuan yang digunakan oleh para psikolog untuk melatih pasien menemukan dirinya sendiri. Carl Rogers melihat manfaat kelompok pertemuan untuk pengembangan diri. Model Bennis dan Shepard, yaitu uraian kutipan dari Cragin dan Wright. Kelompok pertemuan memiliki 2 tahap. Tahap 1 adalah kebergantungan pada otoritas, tahap 2 kebergantungan satu sama lain. Yang terakhir, kelompok tugas, menggunakan model Fisher. Aubrey Fisher meneliti tindak komunikasi kelompok tugas dan menemukan bahwa kelompok melewati 4 tahap, yaitu orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. Yang kedua, komunikasi kelompok perspektif. Komunikasi kelompok perspektif menurut formatnya dapat diklasifikasikan pada 2 kelompok besar, yaitu private dan public, atau bersifat terbatas dan terbuka. Kelompok pertemuan, kelompok belajar, panitia, dan konferensi adalah kelompok private. Sedangkan panel, wawancara terbuka, forum, simposium termasuk ke dalam kelompok publik. Dan yang pertama adalah simposium, yaitu serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah kontroversial dalam format diskusi yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, kolokium, yaitu sejenis format diskusi yang memberikan kesempatan kepada wakil-wakil halayak untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan kepada seseorang atau beberapa orang. Yang ketiga, prosedur parlementer, yaitu format diskusi yang secara ketat mengatur peserta diskusi yang besar pada periode waktu tertentu ketika sejumlah keputusan harus dibuat. Para pesertanya harus mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan secara eksplisit. Yang keempat, diskusi panel, yaitu format khusus yang anggota-anggota kelompoknya berinteraksi baik berhadap-hadapan maupun melalui seorang mediator tentang masalah kontroversial. Dan yang terakhir, macam-macam forum. Forum adalah sesi tanya-jawab yang terjadi setelah diskusi terbuka. Ada 5 macam forum, yaitu ceramah, forum debat, forum dialog, forum panel, dan forum simposium. Selanjutnya, ada bahasan tentang studi kasus. Nah, untuk contoh studi kasusnya, kami mengutip dari salah satu artikel jurnal yang berjudul Evaluasi Komunikasi Kelompok Deskriptif Wanita Usia Subur WUS dalam Pengetahuan Ibu tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi di RW 7, Desa Gubuk Lakah, Kecamatan Poncokusumo, Malang. Artikel jurnal ini terbit pada tahun 2018 oleh Jurnal Kesehatan dan pengarangnya itu ada Waifiti Amalia dan Widyagama Husada. Pertumbuhan penduduk yang relatif meningkat merupakan salah satu permasalahan pada negara berkembang termasuk Indonesia yang berdampak pada status kesehatan ibu dan anak. Salah satu upaya untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk adalah dengan dicanangkannya metode kontrasepsi terpilih atau MKET. Menurut hasil pengkajian dari 290 kepala keluarga dari RW 5-7 di Kelurahan Gubuk Lakah pada bulan Februari 2017 tentang keluarga berencana, banyak pasangan usia subur PUS yang menggunakan KB. Dari jumlah 211 orang PUS, sebanyak 26
Orang tidak menggunakan KB dengan alasan sedang hamil dan ingin punya anak lagi. Dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi komunikasi kelompok deskriptif pada wanita usia subur (WUS) dalam pengetahuan ibu tentang penggunaan alat kontrasepsi di RW 7 Desa Glubuk Kakah, Kecamatan Poncokusumo, Malang. Salah satu cara dalam penyampaian pesan kesehatan dalam hal ini, alat kontrasepsi adalah dengan penyuluhan atau komunikasi kelompok merupakan cara yang cukup efektif dalam penyampaian pesan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Jadi Mulyana 2005. Dalam komunikasi kelompok deskriptif, bidan dapat menggunakan kelompok pertemuan untuk menyampaikan pesan. Para wanita usia subur yang sudah menggunakan alat kontrasepsi diarahkan pengetahuannya tentang alat kontrasepsi, mulai dari jenis, keuntungan, dan kerugian. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka tentang hal tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebelum melakukan komunikasi kelompok deskriptif, tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang alat kontrasepsi sebagian besar adalah kurang, dengan persentase 57,7%. Akan tetapi, setelah dilakukan komunikasi deskriptif, maka pengetahuan wanita usia subur bertambah, yakni sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pengetahuan baik, yaitu 59%. Selanjutnya ada hasil analisa. Pada studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian tersebut menggunakan bentuk komunikasi kelompok deskriptif, yaitu kelompok pertemuan. Para bidan yang terlibat dalam penelitian menggunakan kelompok pertemuan sebagai metode dalam menyampaikan pesan terkait penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penerapan komunikasi kelompok deskriptif sangat tepat karena terlihat bahwa tingkat pengetahuan WUS meningkat setelah diberikan komunikasi deskriptif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.